Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, khususnya nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sebanyak 14 hari. Tarawih kita 15 malam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di Ramadan kali ini yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan iring salam semoga haturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah, untuk mengawali kajian kita, mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah soimin soimat rahimakumullah, saya ngasih tema adalah melanjutkan tentang rukun khutbah. Tapi telah saya termenung, saya lanjutkan ya, masalah puasa dan zakat. Jadi ini ditematikan saja ini akhirnya. Mana yang dianggap mendesak saya akan sampaikan. Jadi nanti untuk khutbah Jumat dilanjutkan di kajian-kajian berikutnya. Mohon maaf. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ketika kultum saya sudah sampaikan bahwa inti puasa pengendalian diri, tujuannya muttaqin yang akhirnya kelak surga. Kemudian ditegaskan oleh baginda Rasul, orang yang puasa baik dan benar diikuti tarawih baik dan benar, dua-duanya baik benar. Karena Allah mengharapkan ridha Allah. Ya, kemudian kata Nabi, bonusnya adalah Ghufirallahu taqaddama min dzambi. Modal kecil tapi hasilnya besar. Tapi walaupun begitu, itu kalau informasi dari Rasulullah, umat ini kadang-kadang masih banyak yang cuek. Kenyataannya dalam tarawih saja, sehari 2 hari luar biasa semangat tarawih itu. Begitu udah seminggu kemudian dah mulailah letoy. Padahal rahmat Allah, maghfirah Allah selama 1 bulan ini diobral oleh Allah untuk hamba. Tapi kadang-kadang itu tadi gangguannya, katanya setan udah diikat, berarti nafsu. Jadi kalau nafsu nggak bisa. Nafsu sebenarnya dikendalikannya oleh puasa. Kalau nafsunya tidak terkendali, berarti ada yang kurang beres dalam puasanya. Dan oleh karenanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama Ramadan 14 hari sudah kita puasa, ini hari yang ke-15. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus memakmurkan Ramadan yang pada akhirnya kata Rasulullah, apabila melakukan puasa baik benar dan sholat tarawih pun demikian, pagi hari 1 Syawal berangkat ke lapangan atau ke tempat sholat id, mengikuti sholat id dengan baik dan benar, kembali dari sholat id kawaladat hukumuhu, persis orang itu kayak anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya, bersih dari dosa. Karena tadi taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, walaupun mungkin kesempurnaan kita tidak tahu, hanya Allah yang punya. Mungkin adalah sedikit-sedikit kurangnya. Mudah-mudahan sajalah, yang penting sampai tuntas 1 bulan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan secara tematik untuk orang-orang tertentu yang diberikan dispensasi alias rukhsah untuk tidak puasa, untuk tidak wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-darain amin.
Wa nudiba imsakun limaridin syafa wa musafirin qadima asna annaha mubtiron wa haidin tahurat asnahu. Dan disunahkan bagi seorang musafir di tengah hari musafirnya, dan bagi seorang wanita haid yang sucinya berhentinya haid di tengah hari, di pertengahan hari. Jadi artinya haidnya hanya setengah hari. Kalau musafir pun demikian. Apa itu disunahkannya? Imsakun, menahan makan. Artinya apa? Jangan mentang-mentang seorang ibu ini atau kita sedang musafir boleh untuk tidak puasa. Nah, diberikan rukhsah atau dispensasi tadi, disunahkan untuk tidak seenak edewe mangan dan minum gitu. Istilah bahasa yang benar, hormati orang yang berpuasa, jangan dibalik. Dulu pernah ada pernyataan, hormati orang yang tidak puasa, sungguh sangat keliru gitu. Nah, jadi di sini berarti kita kalau sedang musafir, walaupun dibolehkan untuk tidak puasa, tidak boleh makan sesuka hati kita. Ya, makanya ada rumah-rumah makan yang suka ditutup di luarnya. Itu mungkin ke situ itu, supaya kalaupun dia ada musafir, ya itu kan untuk musafir. Ini mah kadang-kadang kayak diberikan kesempatan yang tidak musafir pun ya masuk juga. Jadi sebenarnya tadi bagi yang musafir, bagi ibu yang haid, pasti pertengahannya umpamanya dia haid, dia pertengahan hari, kan boleh makan, boleh minum, tapi sunnahnya ditahan. Artinya maksud ditahan di sini, ditahan artinya tidak makan minum seenaknya. Syukur-syukur tadi memang bukan puasa, sama puasa sudah tidak ada kewajiban bagi dua orang tadi, yang musafir dengan yang ibu yang haid tadi. Tapi makan minum dan lain sebagainya hal yang biasa membatalkan puasa, maka itu sunnahnya mah ditahan. Minimal berarti tidak seenaknya. Mentang-mentang si ibu ini sedang haid, atau mungkin tadi juga termasuk barangkali tambahan satu lagi adalah yang hamil, yang menyusui, kan boleh untuk tidak puasa, tapi ada itu ya nanti apa ya sebagai dispensasinya lagi gitu kan. Jadi yang manusia-manusia atau orang-orang seperti ini mentang-mentang tadi boleh untuk tidak puasa, udah siang hari goreng ikan tembang. Nah, kalau ikan tembang digoreng itu kan Mas Adi kemana-mana itunya, baunya itu goreng tarasi, nyamal jadi lalapnya, katakanlah orang Bandung ya, Sunda siang hari goreng ikan asin, goreng tarasi, nyamal. Walaupun orang nggak lihat kan tahu, ini seolah-olah dia memamerkan gitu. Makanya ini supaya dapatkan nilai tambah alias nafilah, disunahkan untuk ditahan, bukan tidak boleh makan, untuk ditahan, tidak seolah-olah dia memamerkan karena mentang-mentang diberikan dispensasi tadi. Ini satu. Kemudian yang berikutnya, wa yajibu alaman afsadahu ay saum ramadhana bijima'in asima bihi li ajli saum. Wajib, nah kalau tadi nudiba disunahkan, sekarang wajib atas orang yang rusak itu puasanya asal Ramadan bijima'in, dengan hubungan suami istri di siang hari, asima bihi li ajli saum, maka berdosalah dia karena melanggar tadi aturan puasa. La bistimna'in wa aklin kafaratun. Nah, jadi di sini kalau biji main tadi kafaratun, ada kafaroh, ada fidyah. Nah, kalau kafaroh ini denda gitu kan.
Bagaimana kalau orang yang seperti ini batal puasanya karena bijimai? Maka dikatakan pertama dia berdosa walaupun istri sendiri, karena ada larangan. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Jadi dihalalkan kalau malam, kalau siang jelas lawannya, berarti diharamkan. Jadi tidak boleh dilarang. Berdosa karena tengah berpuasa tadi adalah wajib mengqadha puasanya dan membayar kafarah dalam kelipatan beberapa kali ia merusakkan puasanya, sekalipun yang rusak itu kemudian belum dilunasi atau belum dibayar. Artinya begini para jamaah, orang yang batal puasanya dengan jima, dengan hubungan suami istri di siang hari tadi, lalu kafarohnya belum dibayar, dan kaitan membayar kafaroh ini adalah pertama ikun rokobatin mukminatin, yang pertama memerdekakan hamba saya mukminah, hamba saya dimerdekakan. Ini kadang pikir begini, pasaumu sahro ini, yang kedua kalau itu tidak mampu pasaumu sahro ini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut ma'atatabi'u. Kemudian in aja ja'anu, apabila lemah tidak mampu untuk 2 bulan berturut-turut, wong 1 hari aja nggak mampu, apalagi 2 bulan, fa'id amusitina miskinan au fakiran, maka yang terakhir pilihannya adalah memberi to'am, beri makan kepada 60 miskin atau orang fakir. In ajaja anis saumi, apabila tadi tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kafarah denda bagi seorang baik laki maupun perempuan yang melanggar tadi. Berarti kalau dalam fikih ini yang pertama memerdekakan hamba. Padahal yang lain kadang-kadang ceritanya bukan itu dulu. Kalau di cerita lain adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Saya kira kalau tertibnya mah nggak masalah lah. Yang penting terakhir adalah kalau 2 bulan berturut-turut tidak mampu, kemudian merdekakan hamba juga tidak mampu, maka yang terakhir memberikan makan kepada orang miskin 60 orang. Likuli yaumin mudun, likuli wahidin mudun min golibil kuti. Jadi 1 mud dari kutil balat. Kutil balat itu artinya makanan pokok. Nah, makan pokok 1 mud. 1 mud itu kan, karena orang tua bilang begini, kurang lebih 1/2 kilo lah kalau di kilo. Kurang lebih 1/2 kilo beras gitu. Karena rujukannya juga kepada wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, maka namanya ta'am itu kan bukan hanya nasi, ada lauk pauk dan lain sebagainya. Makanya ada pendapat ya, kalaupun hanya 1 mud saja berarti hanya nasi tok, berarti belum ada lauk pauknya. Maka pendapat yang muktamad juga adalah berarti kalau namanya to'am sudah lengkap, ada nasi, ada lauk pauknya dan lain sebagainya. Nah, 1 hari untuk ukuran makan tadi sebagai pengganti. Jadi pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya keliru ngomong, bukan pengganti sebenarnya kaitan dengan kafaroh itu atau dengan fidyah juga bukan pengganti. Istilah dalam ilmu fikih itu di sini katakan wal fidyatu bi haqqi wajibatun ibtidaan la badalan. Itu hukum pokok, hukum asal fidyah itu atau pengganti untuk fidyah tadi la badalan, bukan pengganti. Kalau orang tidak puasa diganti dengan 1 mud, terlalu murah itu harga puasa. Makanya di sini katakan la badalan, kata fikih, bukan sebagai pengganti, tapi memang
termasuk adalah haki wajibatu, hak pokok ya. Karena dia mah tidak wajib puasa, maka wajibnya fidyah gitu. Nah itu. Jadi bukan pengganti. Kalau pengganti terlalu murah gitu. Jadi kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kutil balad makanan pokok di satu daerah. Ya kalau istilah di kita ya kita yang di kita aja lah. Umpamanya makan pokoknya tadi nasi berarti plus dengan lauk pauknya. Bisa juga diuangkan. Dan tidak dirapelkan itu sebenarnya untuk memperingat. Kalau umpamanya hari ini tidak puasa, kaitan dengan yang fidyah, misalnya fidyah akibat dari apa? Misalnya di sini dikatakan begini, ya. Wa yajibu ala man aqarra fi ramadhana li udrin, dan wajib bagi orang yang tidak puasa atau berbuka puasa di Ramadan, di bulan Ramadan, liudrin karena udur, la yurja jawaluhu, mau yang tidak bisa hilang dengan cepat, artinya sakit menaung kalau sakit, atau kakibrin seperti orang tua. Nah, yang seperti ini mudun likuli yaumin minhu, maka fidyahnya adalah 1 mud untuk setiap hari. Jadi artinya pembayarannya bukan dirapel para jamaah. Kita kadang-kadang dirapel kan terasa berat kalau dirapel. Kalau pembeli kok hari ini umpamanya katakanlah si nenek dan kakek nggak pada puasa karena memang sudah nggak mampu. Kadang-kadang umpamanya dia pagi atau subuh dibangunkan sahur, pagi-pagi sudah minta sarapan lagi dia karena nggak kuat, nah dan linglung juga misalnya. Ya seperti ini berarti tiap hari 1 mud, tiap sore itu ngantar makan kalau diganti dengan to'am tadi dengan makanan. Jadi tidak berat sebenarnya, ya. Dan memberikan fidyah itu afdolnya, ya afdolnya kepada orang miskin yang puasa. Berarti nanti sore diantarkan. Ini juga fidyah itu ada yang berpendapat 2 kali, ada yang berpendapat sekali. Tapi yang jumhur adalah cukup sekali saja. Begitu sore yang yang sakit menahun tadi, termasuk yang sudah tua, asal sore dia ngantar. Kalau umpamanya ini nenek kakek ada di rumah kita, berarti sore ini antar ke si miskin ini, si miskin yang ini. Besok lagi kalau miskin ada lagi, pindah lagi tempatnya. Si miskin yang diantarkan fidyah tadi. Diusahakan afdolnya fidyah makanan tadi diberikan kepada orang miskin yang puasa. Jangan kepada orang miskin nggak puasa, udah mak miskin nggak puasa lagi, dikasih makan dan keenakan, gitu kan? Nah, jadi gitu, afdolnya ya. Afdolnya berarti fidyah itu kalau umpamanya ada yang nitip ke panitia zakat, ke JIS umpamanya, atau ke apa namanya istilah panitia di tingkat lingkungan begini, UPJ ya, unit pengumpulan zakat UPJ. Kalau orang mengatakan ini titip saya fidyah umpamanya ya, ini hati-hati kita memberikannya. Kalau namanya fidyah tadi ya ta'amun miskin tadi, biarpun tadi diuangkan berarti bukan kepada orang miskin yang berpuasa, yang ibadah tentu. Itu afdolnya ya, afdolnya tadi. Jadi pada zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tadi sakit ataupun yang sudah tua, atau juga termasuk, nah bagaimana yang haid, ya, bagaimana yang menyusui dengan yang hamil, kayak lagi ceritanya. Ini kalau yang tua tadi ya dengan yang sakit menahun seperti itu ya. Jadi mereka mah hanya cukup kewajiban puasa diganti dengan fidyah tadi ya, sebagai pokok ya, bukan lagi sebagai pokok tugasnya, karena puasa mah tidak taklif kepada dia, tidak kena hukum puasa orang tua tadi dengan yang sakit menahun tadi.
Nah, jadi cukup dia dengan fidyah saja. Tapi bagi orang yang tadi yang menyusui, misalnya yang menyusui, nah tadi kalau tadi kan bila kodoin, wain kodana alahi ba'du, walaupun setelah itu dia ada kemampuan untuk mengkodolnya, karena umpamanya sudah sekian tahun dia umpamanya sembuh, dia tidak wajib lagi, dia sudah anda cukup seperti itu. Kemudian wajibul muddu ma'al qada'i ala hamilin wa murdi'in at-tarana lil khawfi ala walad. Nah, bagaimana kalau istri kita misalnya yang punya istri, nah, dia si istri ini hamil, sedang hamil, atau murdi'in sedang menyusui, lalu dia boleh untuk tidak puasa apabila dia khaufin alal waladi, karena khawatir akan si anak yang hamil, si janin ini kalau pakai puasa berontak aja dalam perut misalnya. Wah, kita punya kekhawatiran nanti bisa ada kelainan ini si janin nanti dipakai puasa misalnya. Atau yang menyusui, kalau pakai puasa jelas anak misalnya mental tak apalah yang jadi sakit. Nah, dua ibu seperti ini dikatakan di sini adalah kekhawatiran tadi sehingga boleh untuk tidak puasa, maka al-muddu ma'al qada'i. Nah, dia membayar fidyah 1 mud dan ma'al qada'i, tidak juga qada. Ini madhab Imam Syafi'i seperti ini. Walaupun ada madhab lain, kalau nggak salah, kalau nggak Hanafi, Maliki gitu, pilih dari dua tadi mana yang paling dianggap ringan, apakah fidyah saja atau qada saja. Tapi Imam Syafi'i bagi ibu yang hamil kemudian dan menyusui, kekhawatiran bukan ke awal ECW, tapi khawatir ke anak ada efek negatifnya, maka boleh untuk tidak puasa, tapi pertama wajib qada di bulan berikutnya nanti, dan ketika bulan puasanya fidyatun ta'amun miskin. Kalau umpamanya 1 bulan dia tidak puasa karena hamil atau karena menyusui, berarti 30 mud, ya kurang lebih 15 liter atau 15 kilo kalau beras. Cukup begitu aja cukup. Kalau umpamanya digabung tadi, maka supaya tidak terasa berat, saya katakan tadi, kalau udah tadi fidyahnya ta'amun miskin tadi, berarti tiap sore ngantar, ceritakan kepada yang diberikan si miskin tadi, ini adalah fidyah karena saya tidak puasa karena sedang menyusui, saya tidak puasa karena sedang hamil besar, dan nanti bulan berikutnya, nah itu adalah tetap mengganti atau mengqadanya. Makanya kalau ada imam lain berpendapat tadi, pilih salah satu. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan, kan nyusui itu kan 2 tahun. Kadang-kadang yang ini udah masih nyusu, yang perut sudah apa? Yang tunji itu, ada di sini yang tunji. Kalau saya dulu pernah tunji, nggak tahu tuh Allah masih seperti itu. Anak yang ini masih netek, sudah isi lagi, gitu. Nah, ini berarti yang seperti ini nyambung terus nantinya. Makanya ada yang berpendapat pilih salah satu di mana yang ringan. Tapi kalau Imam Syafi'i dia sangat hati-hati dia, dua-duanya katanya gitu ya. Yang penting bisa diatur tuh dari kelahiran tadi gitu. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke kaitan yang hamil tadi, dan yang menyusui, begitu dia solusinya ya. Solusinya apabila dibolehkan untuk tidak puasa, qada dan fidyah. Atau kalau menurut pendapat lain, karena tetap pendapat yang tadi pilih salah satu dari yang dianggap ringan, maka dipersilahkan. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i kekeh dia seperti itu pendapatnya. Kemudian bagaimana sekarang wajibu ala muakhirin qada'in li syai'in min Ramadan hatta dakhala Ramadan akhir bila udri.
Bagaimana kalau dia mengakhirkan qadha, teledor dia, tahun kemarin dia punya hutang seminggu, masuk puasa ini belum terbayar yang seminggu. Nah, bagaimana tuh yang seperti itu? Di sini katakan, ya, yang hutangnya sampai ke Ramadan lagi belum terbayar, dakhala Ramadan akhir, bila udrin tanpa ada udur, sebenarnya hanya teledor aja. Ya, tidak, suaminya enggak mengingatkan, istri juga cuek-cuek saja, ya, tidak datang lagi. Bahkan begitu datang Ramadan berikutnya juga dia dapat lagi menstruasi lagi, misalnya haid misalnya. Berarti, nah, ini kena denda. Dendanya bukan puasanya, Kang, fidyah saja. Puasanya mah tetap, umpamanya 7 hari, kalau haidnya 7 hari. 7 hari berarti nanti yang Ramadan tahun lalu, 7 hari yang Ramadan tahun ini. Dan yang tahun lalu di samping 7 hari, fidyah 7 mud berarti. Nah, itu jadi di dendanya ada di fidyahnya tadi. Tidak ada itu dia, tidak ada apa namanya, ada qadha dan ada fidyah gitu ya. Bagi orang yang tadi teledor dia sehingga baru dibayar, baru dia ketika Ramadan berikutnya tiba lagi. Yang tadi bila udrin, kecuali kalau mengakhirkannya ketika mau diqadha misalnya udur dia, itu lain lagi ceritanya. Jadi enggak kena denda kalau yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apalagi yang berikutnya, nah, wa mata akharu qada'an Ramadan ma'atamkinuhu ma'atamakunihi hatta dakhalal akhir pamata ukhrija min tirkatihi likul yaumin muddah. Nah, likul yaumin muddah, mudun lil fawati wa mudun lil takhiri ilam yasum anhu qaribuhu aw ma dunuhu wa ila wajabat matan likulit takhirin. Sekarang bagaimana kalau begini? Apabila menunda qadha Ramadan sehingga datang Ramadan berikutnya, padahal telah terdapat kemungkinan untuk menunaikannya atau membayarnya, lalu meninggal, ya, keburu meninggal ya, maka dari harta peninggalannya dikeluarkan, yaitu sebesar 2 mud per hari qadha, ya, 2 mud. Nah, karena dia yang tidak qadha dia kan, maka berarti qadha-nya tadi karena keburu meninggal, teledor dia kan, maka terhitung 1 mud untuk qadha dan 1 mud sebagai fidyah gitu. Jadi artinya begini para jamaah, andai kata nih ada seseorang dia sakit, nah kemudian belum sempat mengqadhanya, padahal ada kesempatan untuk mengqadha dan tidak dia qadha, nah, keburu meninggal, maka dia ambil dari tirkahnya, harta peninggalannya tadi, nah kemudian mud dan 2 mud, 1 mud sebagai pengganti dari qadha dan 1 mud sebagai denda karena keterlambatan tadi. Berbeda dengan begini, datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ibu saya katanya meninggalkan hutang apa? Hutang puasa sekian hari. Siapa yang harus bayar? Kata si sahabat kepada Nabi. Kata Rasul balik bertanya, kalau ibu Anda punya hutang ke warung tetangga, siapa yang harus bayar? Saya anaknya. Nah, maka ibu pun kalau dia punya hutang puasa, nah ini mah dia artinya belum sempat mengqadha karena sakit 1 minggu misalnya, kemudian tidak sempat sembuh, meninggal dia. Berarti kan meninggalkan puasa seminggu karena waktu sakit tadi. Ya, maka yang seperti ini bukan fidyah, tetapi anaknya harus membayar puasanya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia sakit, sudah sempat sembuh, kemudian
dia umpamanya belum sempat membayar mengkodoknya, meninggal dia, maka tadi ia kodok, ia fidyah. Tapi kalau dia umpamanya sakit seminggu atau sakit bahkan 1 bulan sakit, nah begitu dan dengan sakitnya membawa kepada kematian, berarti yang seperti ini kata Rasul, anaknya atau ahli warisnya lah yang membayarkan dengan puasa, bukan dengan fidyah, bukan dengan fidyah, tapi adalah dengan diganti puasanya oleh anak-anaknya. Saya kira gitu. Ini beberapa permasalahan yang kadang-kadang ya walaupun yang tahu kadang-kadang nggak dilaksanakan, gitu kan, kaitan fidyah dan qadha ini tadi kan. Kalau kafaroh tadi denda, nah bagi yang tadi hubungan siang hari dengan suami istri. Tapi kalau ini fidyah tadi karena ada alasan tertentu yang dibolehkan, tapi tadi kaitan dengan ibu hamil, kaitan dengan ibu nyusui. Ya, kalau ini berarti tadi dia akan dibolehkan untuk tidak puasa dan sebagai kewajibannya adalah fidyah, ya fidyah. Kalau takut dengan anak, maka di samping fidyah bulan berikutnya adalah qadha, itu bagi perempuan. Kembali kepada tadi yang jima tadi, ini berbeda pendapat kaitan dengan siapa sebenarnya yang kena kafaroh. Nah, ada yang berpendapat dua-duanya katanya, tapi ada yang berpendapat ulama enggak dua-duanya. Siapa penanggung jawabnya? Suami. Ya cukup suami saja yang kena denda. Kalau dua-duanya berat itu. Umpamanya kalau dua-duanya. Walaupun bagaimana, ada juga yang berpendapat yang ketiga, siapa yang ngajak katanya. Iya, makanya di sini berbeda pendapat fuqaha itu ya ini. Kalau umpamanya memang dua-duanya sama-sama dua-duanya kan seolah-olah bukan ada istilah ngajak mengajak, artinya dia dua-duanya pada mau gitu karena enggak tahan misalnya, berarti kan bisa kena dua-duanya. Makanya sini tinggal pilih saja. Pertama ada yang mengatakan adalah siapa yang ngajak, yang mau istri kayak yang ngajak apa suami. Yang kedua adalah yang paling utama, yang paling kuat adalah memang suami yang kena denda, istri nggak kena denda. Artinya cukup umpamanya tadi kafarahnya adalah memberi makan kepada orang miskin 60 orang. Kalau zaman Rasul kan luar biasa Rasul itu. Setelah ditawarkan kepada anak muda yang kebobolan tadi, yang kecelakaan tadi, karena dia pengantin baru di bulan Ramadan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu merdekakan hamba, dia juga nggak mampu. Suruh kata lagi kalau begitu terakhir sampai memberikan makan kepada 60 miskin, juga nggak mampu dia. Akhirnya Nabi carikan kurma, kata Nabi nih bagikan dia ke 60 miskin. Lalu kata anak muda, ya Rasulullah, di kampung saya ini akulah yang paling miskin. Nah kalau gitu udahlah, kata kau makan aja kalau begitu. Masih lumayan ada Nabi. Coba kalau sekarang datang ke Ustaz Korpi ngadu begitu, mau ke Ustaz Korpi umpamanya mencarikan beras untuk dia yang makan nangka, Ustaz Korpi yang dapat getahnya. Kalau saya kayaknya mikir juga saya. Tapi kalau Nabi mau ya gitu kan. Nah, masih begitu luar biasa Nabi itu cintanya dengan umat tadi supaya tetap tertunaikan. Kalau yang paling miskin maka makanlah kan gitu kan. Jadi kembali ke kaitan yang tadi kena kafarah tadi, yang muktamad yang paling kuat adalah cukup seorang saja. Berarti siapa yang bertanggung jawab adalah suami. Berarti yang kena denda suami, tidak dua-duanya gitu ya. Itu pendapat yang paling kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira ini ya yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Coba silahkan cek di rumah, Kang Iwan, coba cek di rumah orang rumah, apakah punya hutang nggak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ternyata punya hutang, misalnya nih seminggu bermangkang dan dibayar, itu pas membayar bulan Ramadan ini tuh kan menang dibayar dari seminggu, berarti tadi solusinya ya, yang Ramadan ini cukup qadha saja nanti bulan Syawal, yang Ramadan tahun kemarin di samping qadha
pidyah. Nah, kalau memang seminggu ya 7 mud gitu. Kalau mau diuangkan berarti tergantung makannya. Kalau makannya sop janda misalnya, ya ada sop janda kan 35.000 sop janda, belum satenya 5 tusuk, sama nasi 40 sampai 50 itu kalau sop janda. Nah, ada kan sop janda? Pernah itu pernah janda ya, Jawa Sunda maksud saya, bukan sop janda. Yang jualannya janda ada namanya sop janda. Berarti kalau makannya gitu boleh saja. Karena ini membayar puasa kan puasa kita ya, bukan puasa orang miskin. Bukan miskin. Si miskin makan cukup 10.000 pun cukup pada orang miskin. Tapi ini kan yang punya kita gitu. Jadi kalau tadi mau dimakan sah-sah saja itu si pidyahnya tadi. Apakah menurut kita misalnya 25.000 atau 30.000? Kalau 7 hari berarti 7 kali 3 21 110.000. Selesai, langsung boleh kita berikan kepada si miskin. Karena tadi udah terlambat memberikannya. Ya. Padahal kalau kita memang tadi yang bagus tadi, kalau yang terkaitan dengan pidyahnya seperti orang-orang yang tidak mampu tadi adalah setiap hari gitu kan. Tapi kalau yang haid tadi misalnya berarti kan tinggal hitung saja, kalau 7 hari berarti 7 kali mud ya, 7 mud dan seterusnya. Saya kira ini barangkali para jamaah ya, yang berkaitan dengan puasa, kaitan dengan zakat fitrah terutama. Panitia zakat itu mengumpulkan gampang Pak Ketua, justru yang agak ribet itu bagikan. Sampai hari ini ya masih ada yang menanyakan di melalui medsos, Ustaz katanya, bolehkah kata janda diberikan zakat fitrah? Saya bilang mana keterangannya janda? Ya, kalau namanya jandanya miskin bukan karena jandanya, karena miskinnya. Baik janda tua maupun janda muda. Tapi hati-hati Pak Ketua, kalau janda muda mah, walaupun miskin bisa berbahaya gitu. Jadi artinya di kampung itu begitu Pak. Kadang-kadang itu jadi sebutan janda karena dianggapnya dia tidak ada yang usaha kan. Miskin itu kan ini. Miskin kalau Imam Syafi'i adalah orang yang ada usaha, hasilnya tidak mencukupi. Kalau banyak hasil usahanya 10, padahal keperluannya 15, itu miskin gitu ukurannya. Makan pokok ya, makan pokok. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita juga begini, cerita zakat fitrah dia mengaku miskin, tapi ketika mau lebaran baju baru semua, kue lengkap, dodol pun ada gitu kan. Kan aneh, fitrah nggak mampu katanya. Kan lucu luar biasa. Padahal fitrah itu berapa sih kan? Kalau pakai beras tadi kan 2,5 kg kutimpalannya. Sesuai dengan beras yang biasa kita makan. Kalau biasa makannya beras raskin ya raskin. Nah kalau memang betul-betul diperhatikan gitu kan. Nah, jadi kaitan dengan miskin ini tadi berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik itu fakir adalah miskin adalah fakir. Tapi kalau Imam Syafi'i miskin begitu tadi. Kalau fakir memang sudah tidak ada yang tanggung jawab dia pun tidak punya usaha yang tetap. Hasilnya pun memang tidak tetap. Berarti kalau beda dikit dengan miskin. Kalau miskin ada hasil tapi tidak mencukupi. Tapi kalau memang si fakir mah memang fakir namanya juga gitu kan. Artinya dia cong-cong koreh kata istilah orang Sunda. Hari ini dia nyari, hari ini juga pakai hasil cari dapat, maka besok cari lagi. Itu fakir. Agak rangka fakir. Bahkan miskin pun kalau di komplek ini susah carinya. Nah ini kalau kita menyebagikan bukan kepada orang miskin, hati-hati juga kita. Jangan sampai kita salah gitu kan, menyampaikan atau mentasarupan itu zakat, terutama fakir dan miskin. Jadi kalau cerita janda itu saya bilang di kampung itu ada juga yang agak sewot dengan saya. Kira-kira ada Juhaidi, katanya saya udah berapa kali hari raya dapat zakat fitrah katanya dari panitia. Karena kalau di Ciuni itu Pak, pengumpulan Jakarta itu dibentuk di tingkat desa.
Sedesa tidak ada musola menerima masjid berikutnya, pokoknya ada panitia tingkat desa dibentuk oleh desa, di SK-kan oleh desa gitu kan. Nah di situ nanti datanya dari RT. Dulu sebelum saya datang, asal janda udah dapat jatah itu, karena dianggapannya tidak ada yang usahakan katanya, padahal punya kontrakan 10 pintu, satu pintunya 500 kan, lumayan satu bulannya. Nah ini, jadi makanya di sini barangkali kaitannya, kalau tadi biarpun janda tua apa janda muda atau siapapun, kalau memang dia miskin, dapat, tapi bukan karena jandanya, tapi karena miskinnya. Ya jangankan janda, walaupun duda, kalau dia miskin kenapa tidak? Duda dia misalnya punya anak, umpamanya istrinya tinggal, apakah tadi janda juga, apakah janda ditinggal mati, apakah janda dicerai, sama aja. Atau duda juga sama aja, kalau dia miskin tetap berhak untuk menerima zakat fitrah tadi atau zakat mal secara umum gitu. Nah inilah jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang paling perlu selektif kita tentang mustahik tadi, kaitan fakir dan miskin. Lebih selektif lagi sebenarnya, jangan kita samakan sebenarnya kalau memang mampu kita memilah dan memilihnya. Contoh, satu rumah ini dianggap miskin, satu kakak, satu kepala keluarga ini, dia anak aja, tidak ada halangan itu orang miskin anak banyak, dan kebiasaan begitu, udah miskin anak banyak itu. Coba Pak Ketua kita ini kan kaya nih, berapa anaknya coba? Hanya 2 kan? 3 kan itu. Kaya ada 2, coba orang miskin. Tapi saya alhamdulillah, ya kaya, ya anak pun banyak alhamdulillah. 8 anak itu kan, yang ada 7. Enggak kaya amat, enggak miskin amat. Nah, kalau umpamanya ini berkaitan tadi ya, si miskin tadi ya, kemudian dia satu rumah 10 dia, istri 1, dia suaminya 1, anak 8 misalnya, atau dia mungkin nanggung juga, di situ ada emaknya misalnya yang sudah tua di situ, katakanlah 10, yang satu rumah lagi dia hanya 5 orang. Apakah panitia tega benar kalau disamakan? Di situ perlu sampai ke sana sebenarnya. Kalau saya menilainya, kalau yang 5 orang tadi misalnya 500 dikasih oleh panitia, berarti logikanya yang 10 orang 1 juta, kan gitu. Jangan disamakan, yang 2 orang 500, yang 5 orang juga 500 misalnya. Nah, jadi ini barangkali sampai ke sana. Ya, tidak mesti, apalagi kalau begini, kan mustahik zakat, katakanlah secara umum zakat mal misalnya 8 asnaf, ada misalnya semua, udah kalau begitu panitia dikumpulkan itu zakat mal dibagi 8, tidak seperti itu. Sepintas makanya begitu, gorimin 10 1/8 atau 12% gorimin, kemudian amilin, pokoro, masakin, semuanya sama. Padahal masakin misalnya ada 10 kakak, pokoro ada 5 kakak, panitia hanya 5 orang. Satu bagiannya katakanlah 8 juta misalnya, enak aja panitia kalau gitu. Si miskin umpamanya ada 10 orang bagi 8 juta dibagi 10 orang misalnya. Panitia mah dibagi 5 gitu. Makanya tidak seperti itu sebenarnya ya. Tapi yang jelas artinya amilin tetap memang ada jatahnya, walaupun yang jadi panitianya orang kaya tetap aja ada jatahnya ya. Nah gitu. Jadi ini barangkali para jamaah, jadi kaitan dengan itu saja yang paling pokok, kaitan pokoro masakin yang perlu menjadi perhatian kita ketika mendistribusikan itu zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tapi utamanya zakat fitrah adalah al-fitrotut masakin wa tuhratul lisoim. Jadi untuk memberikan makan kepada orang miskin dan untuk membersihkan puasanya, itu zakat fitrah dikhususkan, diutamakan fuqara wal masakin. Saya kira ini barangkali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan zakat. Nah,
nyerempet sedikit saja itu rumah zakat kita. Kalau zakat mal ya sudah barang tentu. Ada juga Pak Ketua, coba Pak Ketua iseng-iseng buka itu apa namanya lemari itu. Di lemari itu kan ada laci kecil di dalamnya. Laci kecilnya dikunci itu. Di dalam laci ada dompet kecil itu. Ada kotak kecil lagi. Buka di kotaknya. Hitung itu ada berapa gram. Kayak yang disimpan, bukan yang dipakai, yang disimpan. Yang dipakai walaupun sampai 100 gram nggak dihitung, nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau yang dalam laci lemari kecil tadi, ternyata ada 100 gram misalnya atau 90 gram misalnya, berarti sudah disimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Caranya, ya caranya dihargakan, bukan emasnya dipotong-potong. Ya, tapi dihargakan. Kalau diperkirakan harga 1 juta 1 gram 90 berarti sudah nisab, berarti 90 juta 2,5% keluarkan, titipkan ke panitia zakat ke UPJ tadi, kasih tahu UPJ ini zakat mal saya, nah gitu. Atau mau langsung dibagikan juga boleh, mau titip Juhaidi separuh boleh, nah, tapi kasih tahu Pak Ustadz ini zakat mal saya, semuanya belum saya bagi-bagi, terserah Ustadz bagikan. Itu nyekek leher itu namanya. Saya pernah itu Pak, ada yang nitip dengan saya, nggak diterima, salah Ustadz, terima, saya berat 5 juta. Ustadz kata saya udah transfer 5 juta, itu zakat mal saya belum bagi-bagi ke tetangga kemana Pak, terserah Ustadz. Wah, saya bilang nyekek ini nggak diterima, saya diterima berat. Ya mau tidak mau saya, karena saya tidak cari miskin di daerah dia, karena dia orang komplek tinggal ini. Kalau di Medang Lesari, di Medang Lesari nggak mungkin ada orang miskin di Medang Lesari. Nah, gitu. Udah saya cari cuni aja orang miskin, nah udah saya bagi-bagi ke miskin, ke macam-macam, sampailah habis itu uang 5 juta itu saya gunakan ya untuk tadi sesuai kita sanggupan soalnya. Nah, ini yang saya masih terngiang-ngiang pendapat Buya Yahya. Namanya sabilillah adalah yang perang di medan laga. Bahwa ke Indonesia nggak ada sabilillah sama sekali, nggak ada perang. Itu kemana dikirimnya? Palestina berarti. Tapi kalau saya mau nggak seperti itu, saya tetap. Karena namanya sabilillah itu kalau Profesor Saltut menafsirkan sabilillah jalan kebaikan, jalan Allah gitu kan. Sabilillah jalan Allah. Ya, saya mengikut dengan kiai-kiai yang di kampung di itu biasa sampai kan kalau kayak di guru-guru ngaji di kampung itu kan pada umumnya mitah itu kan ke guru-gurunya itu wajar-wajar saja lah itu kan, dia pejuang itu yang menjadikan anak bisa baca Quran. Ya, itu saya mau cenderung ke situ, tapi tentu tidak semuanya ke situ tentunya itu kan. Jadi banyak pemahaman sabilillah itu. Bukan hanya sekedar sabilillah yang betul-betul ngangkat senjata, nggak ada di Indonesia. Ya, berapa banyak itu di Bajinas itu kalau begitu kirim ke sana, ke Palestina, ke Suriah, ke sana gitu kan. Nggak ada sih, tapi kan itu pendapat namanya kan paham. Tidak salah kalau orang berpaham lain, misalnya ada sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti semua zakat asupkan ke masjid. Bukan. Sedang bangun masjid, semua orang yang kaya di kampung itu, lalu kekayaannya zakat malnya ke masjid semua. Nggak bisa begitu kan, ada asnaf lain. Ada Ibnu Sabil, ada Sabilillah, ada Riko, ada Gorim. Gorim punya hutang. Bisa saja dia Gorim, dia miskin. Tapi kata pikir, kalau sudah daftarkan Gorim, tidak boleh daftarkan miskin lagi. Tidak boleh dua asnaf, dia satu orang. Kan bisa saja kan, dia miskin, banyak hutang. Hutang bekas apa? Bekas makan memang. Kalau begitu daftar aja dua-duanya. Satu dia atas nama Pak miskin, satu atas nama Gorim. Nggak bisa. Cukup satu saja, mohon mana yang didaftarkan. Apakah miskin saja atau Gorim saja. Atau mungkin kiai. Katakanlah Juhaidi, bukan kiai, katakanlah Juhaidi buka binaan anak-anak. Apa bisa saya dikatakan Gorim? Bisa saja. Dan betul-betul Gorim.
Jadi nanti Pak Ketua kalau mau nitip dengan saya gorim aja. Saya kalaupun nggak disebutkan sabilillah gorim gitu. Nah, apa gorim? Utang. Kemarin datang menantu yang di Mardotilah, apa namanya, di Darul Mutalimin, yang pagi-paginya ke sana itu. Ustaz Muhammad waktu itu ya belum ada di sini ya. Yang waktu mabit di sana itu kan, di Mardotilah mabitnya, pagi-paginya baru nengok ke yang baru itu adalah kemarin Pak katanya utang masih sekian Pak katanya. Satu yang apa namanya dulu pernah ngasih modal itu belum lunas katanya. Jadi temannya menantu itu sama-sama dulu waktu dia pengusaha, ketika itu dia masih kerja di Bank Jabar ya, BJB itu, anak menantu itu berhenti dari BJB urusan santri begini yang nggak ada duitnya. Saya bilang waktu di BJB kan punya gaji, ini nggak, urusan santri nggak ada gaji sama sekali. Utang katanya ada teman nawarin ini duit nganggur katanya, saya infakkan semua, saya juga perlu kan dia pakai aja gitu. Pakai bangun aulanya juga sudah selesai sampai karangannya bisa dipakai udah. Nah, nanti tiap bulan di kredit dibayar belum lunas ternyata. Kemarin laporan belum lunas Pak katanya itu. Yang investor itu yang dia sudah dipakai uang gitu, dia sekarang memerlukan sekali katanya. Wah, saya bilang punya utang ini masih berapa puluh gitu ya, puluh juta lagi. Satu. Yang kedua, ya kan karena namanya pesantren kan berkembang, bangun ini bangun itu, ada datang ke material, akhirnya ke material juga ada juga. Wah, saya bilang berarti saya gorimin, kalau begitu saya gorim punya hutang, tapi bukan hutang bekas makan, hutang bekas jalan Allah tadi. Nah makanya itu bisa saja sebagai gorim, bisa saja sebagai sabilillah, itu jalan kebaikan. Nah, saya kira seperti itu. Maka dipersilakan kaitan dengan zakat, kaitan dengan puasa. Maka kalau ada waktu masih kurang lebih 5 menit lagi lah untuk sholat isra. Ya silakan. Ya, tadi yang harus mengganti puasa atau denda karena jimat itu kan salah satunya harus memerdekakan nambah seharian. Nah untuk praktek saat ini itu seperti apa? Itu saya pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan bisa juga membayar atau memberikan satu untuk 60 orang. Ya. Nah itu maksudnya 60 itu harus orang yang berbeda atau misalnya 30 tapi 2 kali. Kemudian yang tiganya tadi yang terakhir disebutkan bahwa orang yang mengakhirkan hutang puasa sebelum meninggal gitu ya, katanya disampaikan Ustaz bisa membayarkan dari harta meninggalkan sebanyak 2 mud gitu ya, setelah dikalikan jumlah hari yang ditinggalkan. Nah satu lagi tadi anaknya harus membayar, itu mau penjelasan yang terakhir. Ya baik, yang terakhir dulu. Yang terakhir, kalau dia tadi sakit kemudian belum sempat sembuh baru meninggal, katakanlah si emaknya, si ibunya, kata ibu atau bapak meninggalkan puasa, berarti tidak puasa karena sakit, katakanlah 10 hari misalnya, maka 10 hari ini bukan fidyah itu, anaknya itu harus bayar puasanya oleh anaknya tadi. Itu yang mengadu kepada Nabi begitu. Ibu saya meninggal ya Rasul, meninggalkan puasa katanya, sempat nggak puasa 10 hari, siapa yang harus bayar? Lalu kan Nabi kalau punya utang ke tetangga, siapa? Saya anaknya, maka hutang kepada Allah pun ente harus bayar. Tapi bukan fidyah, tapi diganti puasanya. Niat puasa buat menggantikan puasa ibunya tadi. Ya, jelas. Kemudian yang kedua, yang tadi 2 mud tadi ya. Nah ini dia ketika sakit, kemudian dia belum sempat mengkodok, ya, belum sempat mengkodok, dia nggak langsung meninggal, sempat sembuh dia, ya, sempat sembuh, tapi dia belum sempat dibayar gitu kan, ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya, maka dia 2 mud dia, ya, 2 mud karena udah meninggal, kan nggak kodok lagi, karena udah meninggal, kesempatan mengkodok ada. Tapi dia terlena, tahu-tahu meninggal, sudah meninggal,
ada catatan, kalau katakan ada catatan bahwa saya kata si bapak atau si emaknya punya hutang puasa. Nah, berarti sempatnya bayar tadi mengkodoknya dia tidak lakukan, keburu meninggal, maka berarti kena denda dia. Dendanya apa? Dan harusnya mah kodok dan pidyah, karena dia meninggal berarti pidyahnya jadi dua hut tadi. Itu yang dimaksudnya. Dari hak tinkahnya betul tadi, dari peninggalannya. Makanya berarti punya hutang itu, hutang kepada Allah begitu. Makanya jangan dulu paroid, bereskan dulu itu hutangnya. Hutangnya si almarhum tadi, termasuk hutang tadi pidyah tadi yang 2 hut tadi ya seharinya. Kemudian yang tadi yang pertanyaan pertama tadi kan itu alternatif. Kalau si pulang tadi atau zaman Rasul ada anak muda yang kecelakaan, tawaran pertama kalau dalam sejarah Rasulullah itu adalah 2 bulan berturut-turut mutatabi'ain, harus 2 bulan. Ya Rasul baru 2 bulan, sehari aja nggak tahan karena pengantin baru gitu kan, bobol gitu kan siang hari. Nah, kalau bisa berarti kau merdekakan hamba. Waktu itu masih ada hamba, sekarang sudah nggak ada, berarti tidak diceritakan tuh, langsung aja 2 bulan nggak mampu, hamba nggak diceritakan lagi. Berarti terakhir kalau 2 bulan berturut-turut nggak mampu, hamba saya nggak ada, sekarang nggak ada, langsung ke nomor 3, memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Kalau umpamanya kebetulan si miskinnya di komplek atau di kampung itu ada 60, berarti lain-lain 60 tadi sekaligus nih. Kalau diuangkan misalnya 50.000 misalnya sekali makannya, berarti 60 kali 5 berarti 3 juta ke 60 orang. Tapi kalau di kampung itu misalnya yang miskinnya hanya 10, atau bisa saja yang 60 tadi 60 paket katakanlah hanya dibagi 10 saja, boleh saja orang double kan. Saya kira gitu. Terima kasih. Udah terkapar semua ya. Nah, alhamdulillah. Allah. Ya, Pak. Terkait dengan pengganti bagi ibu yang hamil dan menyusui itu, kalau yang pernah saya baca itu sebenarnya sepakat ulama itu tidak ada yang mengganti dengan aja. Kalau mazhab Syafi'i yang saya pahami kemarin tergantung siapa yang dijadikan alasan dia membatalkan puasa. Kalau dikhawatirkan itu seperti tadi, kalau yang dikhawatirkan itu anak, maka si ibu ini harus membayar fidyah dan qadha, karena yang dikhawatirkan di sini anak bukan dia. Jadi sebenarnya dia kalau dia sendiri tidak masalah, dia bisa. Berarti dengan berbuka dia bersenang-senang. Kalau yang dikhawatirkan itu adalah si ibu, maka dia cukup membayar saja, maksudnya mengkodok saja. Tapi tidak ada yang baik para ulama-ulama tidak ada yang mengatakan pilihan bagi dia itu adalah boleh berarti dia saja, itu tidak ada. Nah, jadi gimana? Ya betul. Tadi saya nggak nyampaikan dia kalau membayar kekhawatirannya ke ibunya gitu. Kalau khawatir ke ibunya cukup dia hanya kodok saja, tidak ada pidyahnya. Tadi saya ucapannya pilih ya. Itu kalau nggak salah saya Imam Hanafi atau Imam apa gitu. Pada satu baca dalam satu literatur gitu. Ada atau di buku sunnah kalau nggak salah. Ada, tapi itu kecil gitu. Tetap saja yang pada intinya tergantung yang dianggap kotor ya. Kalau memang anak yang dikhawatirkan jelas tadi ya Imam Syafi'i itu gitu. Nah ini tadi yang ada kaitannya tadi yang khawatir walaupun ke anak, ada yang berpendapat tadi pilih saja walaupun begitu, bisa saja walaupun khawatir ke anak bisa saja katanya pilih gitu. Ada itu, tapi kecil itu di Fiqh Sunnah kalau nggak salah saya baca itu. Tapi memang kalau yang Imam Syafi'i dia tidak ada tawar menawar ya. Bahwa yang kekhawatiran kepada anak tadi sehingga dibolehkan untuk tidak puasa, maka ia fidyah ya qadha kan gitu. Tapi kalau ke ibunya saja berarti ya cukup dengan qadha saja. Ya kata mengenai tadi yang pendapat tadi yang boleh milih tadi kan tadi kadang-kadang ini masih nyusu perut sudah isi lagi gitu kan. Akhirnya ini takut ke anaknya ini yang di sini juga khawatir juga kan.
Makanya supaya cepat selesai, nah itu pendapat mungkin agak lemah kayaknya itu. Pilihkannya, nah, berarti pasti orang milihnya fidyah itu pasti. Karena kalau fidyah mah kan nggak ada hambatan. Kalau bayar puasa lagi, kapan mau bayarnya? Ini masih nenek, ini udah kembung lagi, gitu kan? Udah satu gini, satu pegang sini. Ini borodol, nyenin, ini lepas, muncul lagi karena kedinginan suaminya, gitu kan? Ya kayak Juhaidi dulu di pedalaman kan gitu. Akhirnya kan sampai ke 8 kan gitu. Nggak ada kerjaan kalau malam, gitu. Akhirnya 8. Ada yang pernah itu. Anak keberapa tuh ya? Anak cewek, kemudian masih kecil, adiknya yang cowok tuh udah ngandung lagi. Wah, tanya-tanya dengan dukun beranak, kata ibu bagus sekali katanya ini bibitnya ini mau tangan emak nih banyak ini. Ke dokter kandungan pun sama, dokter kandungan juga. Tapi ini umur ibu kan udah 40 katanya. Menurut ibu kami kalau 40 masih melahirkan, ada khawatir zaman sekarang loh katanya. Gimana Ustaz katanya? Saya bilang itu yang punya peran dokter. Saya tidak tahu masalah itu. Terserah dokter. Akhirnya lahir anak yang ke-8 steril, mau tidak mau. Karena kebetulan ada darah tinggi istri waktu itu. Kalau tahu darah tingginya kok semua, saya nggak mau saya steril. Karena ngomong darah tinggi, betul memang kelihatan istri itu agak kurang sehat kelihatannya. Karena apa? Sering ditinggalkan. Tapi jadi terus gitu, sering ditinggalkan juga gitu. Karena bibit dari Bogor, wah pantas ya Bogor katanya, IPB katanya, kata dokter guyon-guyon dengan saya. 8 Pak, cewek 4, cowok 4 gitu. Nah yang terakhir itu yang kemarin studi di Al-Azhar itu yang bontot itulah dia. Alhamdulillah sampai ini sedikit curhat sedikit. Begitu periksa kata bidan langganan, aduh katanya Pak Ustadz saya nggak bisa ini. Kalau yang ini terakhir, barangkali terakhir katanya. Ini kan ibu ada darah tinggi. Saya nggak mau ke Palat nih, harus ke RSUD katanya. Periksa cerita ke RSUD. Di RSUD kebanyakan orang Dayak yang perawat pelayan itu. Apa ngomongnya? Hari ini anak 8. Ngomong begitu di depan istri. Apa enggak selap dibuatnya? Begitu keluar dari kamar istri sudah kelihatan cemberut. Ada apa mah? Nih ada apa nih? Kagak mau ngomong. Sampai keluar pulang tadi. Nangis di rumah. Digonceng pakai motornya Honda 70. Hamil, coba bayangkan. Waktu itu masih miskin saya, kalau bawa di mana? Honda 70, kebayang Honda 70. Gede atau kecil? Kecil kan? Iya Honda 70, bebek. Ngegonceng yang hamil. Aduh, nyampe ke rumah nangis, kenapa? Cerita dia. Waduh iya ya, gimana melahirkan nanti. Kalau pelayannya, perawatnya model begitu. Nah, kacau ini dibuatnya, bisa tidak keluar orangnya nanti, udah beban mental. Nah, kebetulan saya sudah 1 tahun lebih membina perawat-perawat di Rumkit kelas 3 punya Koreng, rumah sakit Koreng itu kelas 3 atau kelas 2 itu Koreng itu. Nah, saya itu sebulan setiap minggu saya membina mereka ada pengajian khusus perawat-perawat waktu itu. Nah, kemudian saya cerita curhatlah dengan ibu ketua tuh. Cerita bagus ini Ustaz, kata orang siap kami untuk membantunya. Kebetulan ngomong juga dengan Pak dokter apa namanya itu, orang Jogja itu, Pak dokter yang late call itu. Pak sama sambutannya bagus. Akhirnya saya melahirkan anak yang ke-8 di Rumkit tadi. Jadi tadi spesialisnya dari memang dari RSUD ngambilnya. Nah lalu akhirnya tadi dipanggil saya oleh dokter spesialis kandungan, kita diceritakan ibu punya penyakit ini darah tinggi umur 41, kemudian kemungkinan untuk lahir ke depannya tipis sekali, bisa anak yang selamat ibu yang lolos atau sebaliknya. Ngeri juga dibuat pikirnya, sedangkan ini bibit bagus ini, sulit cari yang model begini ini gitu kan. Alhamdulillah akhirnya terserah dokter, itulah katanya operasi kecil diikat. Sebenarnya kalau dibuka
Kalau momennya juga bisa jadi lagi gitu, karena bibit dari saya bagus, dari sana bagus katanya gitu. Tapi kalau udah terlalu diikat, udah alhamdulillah. Ternyata selesai dari Pontianak, badan kurus, pulang ke Tangerang, hadilah gemuk lagi istri karena jarang ditinggalkan. Bapak saya tinggalkan seminggu di pedalaman. Kalau sudah ada tugas-tugas nama ke pedalaman gitu kan. Di rumah ngurusin anak banyak, suami ngabur-kabur terus gitu kan. Ekonomi kecil. Yang masih di sini lumayan kalau di sini pengajian-pengajian di Pontianak berapa? Apalagi pedalaman. Maulid Isra Mi'raj hanya cukup dengan bingkisan udang kalah doang paling gitu kan. Di pedalaman itu nggak dapat uang, nggak dapat apa. Tapi alhamdulillah, artinya tetap ada pertolongan dari Allah tadi. Operasi sehingga ketika siap pulang, saya udah bayar, saya pamit dengan Pak Dokter Selamat kemarin namanya. Dokter Salim orang Jogja. Pak Dokter saya udah selesai nih, mau pulang nih sore ini. Pakai apa? Pakai angkot, saya bilang. Loh, pakai angkot katanya. Ya nggak ada mobil, saya dengan motor gini masa mau bawa anak, bawa rok lagi. Pakai angkot. Udah bayar belum? Udah. Ambil lagi tuh. Padahal bendaranya Kristen, orang Batak. Dia ambil lagi. Nggak boleh bayar katanya. Hanya yang saya bayar untuk dokter spesialis saja 250.000 waktu itu. Yang namanya 3 hari 3 malam tidak bayar. Udah. Nah gitu. Mobil keluarkan. Mana si Ahmad? Keluarkan mobil, antarkan Ustaz. Antarkan ramai-ramai para bidan-bidan antarkan. Kan masuk gang, kaget orang ada mobil rumah sakit di dekat, siapa yang sakit katanya gitu. Ternyata juga dibawa anaknya yang ke-8. Nyuci saya nyuci pakainya mau di pinggir Kapua, saya cuci sendiri di rumah sakit itu. Nah itu para jamaah, itu curhatan saya. Alhamdulillah mudah-mudahan sini nggak nyotos saya anak sampai 8. Tapi kalau Ustaz Korpin mau 8 dari 2 induk sih nggak apa-apa. Kalau 1 induk 8 jangan berat. Tapi kalau 2-3 induknya boleh kan? Gitu kan. Sebab banyak anak, banyak rezeki, alhamdulillah. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira sudah cukup ya. Sarapan udah datang belum? Gimana? Belum siap sarapan. Ya oke lah, kalau sarapan belum siap, saya terima kasih. Kemungkinan Pak Ketua, Kang Iwan, kajian kita terserah aja kalau minggu keempat ada waktu, saya siap-siap saja. Kalau dianggap tidak ngaji karena mungkin sudah mepet, sibuk sudah ngurusin lebaran misalnya, ya sah-sah saja gitu kan. Ya tinggal nunggu informasi saja. Tapi yang jelas hari ini kajian kita itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ilmu-ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila ada hal yang kurang berkenan selama ini, sudah kira itu kan membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kalau kebetulan nanti panitia zakat ada yang mau dititipkan gitu Pak Ketua ya, untuk ke pesantren, apakah tasarrufnya itu sabilillah atau apa, pokoknya kalau sudah dititipkan ke saya lah yang atur. Bisa saja oleh saya nanti sebagian berikan ke ustaz yang masuk, karena ustaz yang masuk itu nggak ada gajinya, nggak ada sekian yang nggak ada pokoknya. Kalau kebetulan ada rezeki, kebetulan umpamanya bos keluar, ini kalau kemarin katanya bos lagi macet katanya gitu, jangan-jangan nggak ada keluar lagi dana bosnya untuk SD maupun SMP atau SMA itu, barulah mereka dapat uang sabun lah istilahnya gitu kan. Atau bisa saja nanti saya pilah-pilah, kemungkinan tadi ada yang yatim kebetulan bukan karena yatimnya, karena miskinnya. Ada juga yang yatim tapi bapaknya kaya, saya nggak prioritaskan. Atau mungkin juga ada yang tadi santri yang apa, yang miskin, ada tentu kebanyakan yang miskin rata-rata gitu belajar mau tapi biayanya nggak ada, tetap aja daripada kembali pesantren kosong nggak apa-apa lah ya. Makanya kalau banyak mau nitip secara kelompok tadi panitia zakat, maka tinggal kontak saja, walaupun saya nggak ngajukan. Ada ini ingat mah hanya nomor HP ketua saya belum ambil, dulu pernah tapi udah hilang. Ada Kang Iwan aja nanti, kalaupun saya mau kirim informasi saya boleh Kang Iwan nanti gitu. Atau secara pribadi juga tidak salah, umpamanya ini secara pribadi anu mau titip mangga dipersilahkan.
Mudah-mudahan semuanya demi Allah, bukan untuk saya pribadi, demi untuk kegiatan tadi di pondok pesantren tadi. Kalau saya mah dari pensiunnya sudah alhamdulillah, kalau masa kita makan di rumah gini-gini juga mantan pegawai negeri gitu. Hasil itu ya alhamdulillah masih punya di bawah 4, masih ada 1 bulan tadi gitu. Kan pensiunan golongan 4 gitu, alhamdulillah. Makanya kalau ada orang suka goyan-goyan, Ustadz mah katanya pengajiannya jarang di sini, keluar aja karena amplopnya di luar mah. Iya, saya bilang amplop di luar lumayan, apalagi komplek-komplek rumah saja amplopnya besar. Ada aja yang nyindir-nyindir gitu, iya. Kalau di kampung kan tahu sendiri, kalau di kampung ya, nggak ada sih, nggak gitu, tetap ada, tapi jauh memang karena pemahaman dan pengertiannya gitu. Saya kira ini barangkali jamaah rahimakumullah, ayo kita masih ada kesempatan untuk sholat sunnah Isra. Mudah-mudahan sholat sunnah Isra kita diganjar dengan pahalanya, pahala haji dan umroh sempurna. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin salaman dulu sebelum kita berpisah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam.